Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wae. Kepada teman-teman yang berminat menjadi CPNS, tentunya banyak sekali ya. Pada tahun ini pemerintah tidak akan mengadakan perekrutmen untuk CPNS karena pada tahun ini pemerintah hanya fokus pada P3K. Jadi untuk CPNS hanya melalui jalur sekolah kedinasan. Nah, kebetulan sekali pada tanggal 9 nanti sampai tanggal 30 April 2022 akan segera dibuka pendaftaran untuk sekolah kedinasan. Nah, salah satu yang membuka formasi adalah Politeknik Keuangan Negara atau STAN yang membuka banyak sekali formasi ya. Nah, di sini ada pengumuman nomor sekian tentang seleksi penerimaan mahasiswa baru SBMP program studi Diploma 4 Politeknik Keuangan Negara STAN tahun 2022. Jadi berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang persetujuan prinsip kebutuhan CPNS dari mahasiswa PKN STAN tahun anggaran 2022 dan persetujuan afirmasi Politeknik Keuangan Negara STAN akan menerima putra-putri warga negara Indonesia untuk mengikuti pendidikan pada PKN STAN dengan alokasi pada setiap program studi sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu Diploma 4 untuk akuntansi sektor publik, kebutuhan formasi regulernya 280. Untuk Papua ini 4, Papua Barat 4, Maluku 4, Maluku Utara 4, NTT 4. Kemudian jumlah formasi totalnya yaitu 300. Kemudian yang kedua ini Diploma 4 Manajemen Keuangan, regulernya 330. Untuk Papuanya 4, Papua Barat juga 4, Maluku 4, Maluku Utara 4, NTT 4. Jumlah total kebutuhan formasi 350. Kemudian yang ketiga Diploma 4 Manajemen Aset Publik, regulernya 90. Kemudian untuk Papuanya 2, Papua Barat 2, Maluku 2, Maluku Utara 2, NTT 2. Maka kebutuhan totalnya ada 100 formasi. Jadi untuk formasi terbanyak itu ada di Diploma 4 Manajemen Keuangan Negara. Yang paling sedikit yang Diploma 4 Manajemen Aset ini hanya 100 formasi ya. Jadi teman-teman silahkan pilih formasi mana yang kalian minati. Kalau saran saya ya pilih yang terbanyak karena akan memberikan peluang yang lebih banyak pula. Kemudian ada kriteria pesertanya. Ini untuk kebutuhan dari tiap-tiap program studi diperuntukkan bagi peserta dengan kriteria program reguler. Ini program penerimaan mahasiswa baru dari seluruh wilayah di Indonesia yang ditunjukkan untuk mengisi formasi atau kebutuhan pegawai Kementerian Keuangan, kementerian lembaga lainnya atau pemerintah daerah. Sedangkan program afirmasi adalah program penerimaan mahasiswa baru yang dikhususkan untuk putra-putri dari Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur untuk mengisi formasi kebutuhan pegawai Kementerian Keuangan. Khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat berasal dari program afirmasi pendidikan menengah ADEM dan non-ADEM atau umum. Kemudian syarat pendaftarannya: 1. Lulusan tahun 2021 dan sebelumnya atau calon lulusan tahun 2022 semua sekolah menengah atas atau yang sederajat. Kemudian persyaratan nilai, ini bukan hasil pembulatan, berarti nilai murni tanpa ada pembulatan naik atau turun ya. lulusan 2021 dan sebelumnya memiliki rata-rata nilai ujian pada ijazah
tidak kurang dari 70 dengan skala 100, atau calon lulusan 2022 memiliki nilai rata-rata rapot untuk komponen pengetahuan pada 5 semester gasal dan semester genap untuk kelas 10 dan 11, serta semester gasal kelas 12 tidak kurang dari 70 dengan skala 100. Ketentuan pada saat pendaftaran ulang yang bersangkutan telah dinyatakan lulus dan memiliki rata-rata nilai ujian pada ijazah tidak kurang dari 70 dari skala 100. Kemudian usia maksimal pada tanggal 1 September adalah 21 tahun. Dalam pengertian calon peserta yang lahir sebelum tanggal 1 September 2001 tidak diperkenankan untuk mendaftar. Yang keempat, telah mendaftar pada portal Lembaga Tes Masuk Program Tinggi LTMPT untuk mengikuti ujian tulis berbasis komputer atau UTBK tahun 2022. Memiliki nilai UTBK tes potensi skolastik TPS minimal 600 dan tes bahasa Inggris TBI minimal 450 untuk peserta program reguler atau TPS minimal 400 dan TPI minimal 375 untuk peserta program afirmasi. Kemudian tentunya sehat jasmani dan rohani, tidak mengkonsumsi nafsa atau obat-obatan terlarang. Kemudian nomor 7, bagi pria tidak boleh bertato atau punya bekas tato, itu tidak boleh. Tidak bertindik atau punya bekas tindik juga tidak boleh, kecuali karena ketentuan adat atau agama. Nomor 8, bagi wanita tidak bertato, ini sama, tidak bertindik atau bekas tindik anggota badan lainnya selain telinga. Nah, jadi untuk tindikan di telinga tentunya boleh ya untuk wanita, dan tidak bertindik atau bekas tindik di telinga lebih dari 1. Jadi kalau telinganya sebelah kanan ada tindikan 2 itu tidak boleh. Belum pernah menikah atau kawin dan bersedia untuk tidak menikah atau kawin selama mengikuti pendidikan. Jadi selama pendidikan di STAN itu tidak boleh ada pernikahan ya. Nomor 10, peserta tidak pernah dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan seleksi penerimaan mahasiswa baru PKN STAN pada tahun-tahun sebelumnya. Khusus nomor 11, khusus program afirmasi ditambahkan syarat berikut. Yang A, peserta dari afirmasi pendidikan menengah ADEM Papua dan Papua Barat ini memiliki surat keterangan dari sekolah menengah atas atau SMA atau sederajat yang menyatakan bahwa peserta merupakan peserta ADEM Provinsi Papua dan Papua Barat. Yang B, peserta dari afirmasi non-ADEM Papua, non-ADEM Papua Barat serta afirmasi Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Yang pertama telah menyelesaikan sekolah dasar SD atau sederajat dan SMP sampai SMA atau yang sederajat di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara atau Nusa Tenggara Timur. 2, memiliki garis keturunan orang tua, ayah atau ibu kandung asli Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara atau Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau misalkan blasteran ya istilahnya itu tidak boleh. Misalkan ayah itu dari Jawa, ibu dari Papua itu tidak boleh. Jadi kedua orang tua harus asli Provinsi Papua. 3, mendapat rekomendasi dari sekolah menengah atas, SMA atau yang sederajat. Nah, untuk cara pendaftarannya sudah ada di portalnya, itu sudah lengkap. Nanti bisa mulai diakses pada tanggal 9 April ya. Ini untuk tahapan seleksinya. Yang pertama seleksi administrasi. Yang A, peserta diseleksi berdasarkan syarat administrasi sebagai tercantum pada huruf B. Kemudian yang kedua ini seleksi kompetensi dasar atau SKD, ini menggunakan
sistem komputer asisten tes, atau istilahnya ya kita tes menggunakan komputer. Ada opsi ABC, kita tinggal pilih aja gitu ya. Kemudian SKD itu meliputi tes karakter pribadi, tes intelijensi umum, dan tes wawasan kebangsaan. Jadi untuk tes karakteristik pribadi itu seperti soal-soal tentang sosial ya, perilaku sosial. Nanti kita diberikan pertanyaan, kita harus menjawab opsi yang terbaik yang mana. Jadi tidak ada benar atau salah pada tes karakteristik pribadi, hanya ada poin-poin dari terendah sampai yang tertinggi. Kemudian untuk yang tes intelijensi umum ini kisaran pengetahuan umum seperti matematika gitulah ya, istilahnya hitung-hitungan itu ada deret angka biasanya. Tes wawasan kebangsaan ini seputar bangsa Indonesia, mungkin bisa berkaitan dengan sejarah atau yang lainnya. Kemudian yang D, peserta dinyatakan lulus SKD apabila 1. Memenuhi nilai ambang batas SKD sesuai kebutuhan yang berlaku. 2. Peserta berada di peringkat yang sesuai dengan jumlah kebutuhan atau seleksi lanjutan 1. Kemudian E, jumlah kebutuhan peserta untuk seleksi lanjutan 1 ditentukan oleh panitia pusat. Seleksi lanjutan 1 yang A diikuti oleh peserta yang dinyatakan lulus SKD. Jadi untuk tahapan SKD itu nanti ada sistem gugur, jadi ada jumlah maksimal berapa orang yang lanjut untuk tes selanjutnya setelah SKD. Nah, nanti ada kuotanya di situ berapa. Nanti kalau teman-teman masuk dalam kuota itu berarti bisa lanjut ke tes yang selanjutnya. Nah, pada tes selanjutnya nanti juga ada sistem gugur lagi sampai pada tahap terakhir. Yang B, seleksi lanjutan 1 terdiri dari tes kesehatan dan kebugaran serta tes psikologi. Ini tes kesehatannya pemeriksaan yang mencakup pemeriksaan tinggi dan berat badan, tekanan darah, visus mata, dan atau pemeriksaan kesehatan lainnya yang ditentukan oleh panitia pusat. Tes kebugaran yaitu lari, mengelilingi lintasan, dan shuttle run, pull up, spinning, push up, sit up, dan atau aktivitas lainnya yang ditentukan oleh panitia pusat. 2. Tes psikologi dilaksanakan menggunakan computer based test, sama ini ya, seperti yang SKD ya. Peserta dinyatakan lulus seleksi lanjutan 1 apabila 1. Peserta memenuhi kriteria kesehatan dan kebugaran. 2. Peserta memenuhi kriteria psikologi. 3. Nilai seleksi lanjutan 1 merupakan penjumlah antara angka 1 dan 2 di penjumlahan yang ini ya, kesehatan dan kebugaran sama psikologi, dengan bobot masing-masing 50%. 4. Peserta berada di peringkat yang sesuai dengan jumlah kebutuhan untuk seleksi lanjutan 2. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa ada sistem gugur lagi di sini. Nanti setelah masuk dalam kuota yang lanjutan 1 ini, teman-teman akan lanjut pada seleksi lanjutan 2. Kemudian seleksi lanjutan 2 ini merupakan tes wawancara yang diikuti oleh peserta yang dinyatakan lulus seleksi lanjutan 1. Seleksi lanjutan 2 dilaksanakan dengan semi online, yaitu peserta mengikuti wawancara di tempat yang ditentukan dan pewawancara melakukan wawancara secara online dengan media video conference atau via Zoom gitu ya. C. Peserta dinyatakan lulus seleksi lanjutan 2 apabila 1. Peserta memenuhi standar minimal kriteria wawancara. 2. Peserta berada di peringkat yang sesuai dengan kebutuhan alokasi pada setiap program studi. Sama ya, ini ada sistem gugur lagi. Nanti kalau teman-teman bisa masuk kuota, berarti ini adalah menjadi tahap akhir dari semua siklus seleksi yang ada. Kalau sudah lolos ke tahap 2 ini, maka teman-teman berarti bisa masuk STAN ya. Dan ini ada rincian biaya pendaftarannya, silahkan
nanti dicari informasi tata cara pembayarannya ya. Untuk SPMB untuk seleksinya itu 350.000. Kemudian ini sudah termasuk biaya SKD nya. Oke, untuk informasi mengenai stand cukup itu dulu. Untuk yang lainnya nanti bisa dibaca-baca lagi. Nanti silahkan download filenya, nanti link saya sertakan di deskripsi video. Terima kasih sudah menonton. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.